Halo semuanya, kali ini gue mau cerita tentang sesuatu yang mungkin kalian semua pernah rasain. Cerita tentang persahabatan yang udah lama banget, tapi makin kesini kok rasanya makin jauh aja. Jadi, kenalin, sahabat gue sejak kecil, Dika. Kita udah bareng-bareng dari zaman SD, dan selama itu, kita udah ngelewatin banyak banget hal. Tapi, akhir-akhir ini, persahabatan kita mulai ada retaknya. Dan jujur aja, gue nggak tahu apa yang salah. Gue sama Dika kenal sejak kita duduk di bangku kelas 1 SD. Dari pertama kali kita duduk di kelas, gue inget banget, kita tuh kayak langsung klik gitu. Gue sih anak yang pemalu waktu itu, sementara Dika, ya, dia tuh tipe anak yang nggak bisa diem, selalu jadi pusat perhatian. Gue yang introvert ketemu sama Dika yang ekstrovert, dan entah kenapa, kita jadi pasangan sahabat yang nggak terpisahkan. Dulu, kita sering main bareng di rumah, nonton film kartun, atau bahkan cuman ngobrol-ngobrol di teras rumah sambil ngemil gorengan. Gue inget banget, waktu kita masih kecil, kita sering ngebayangin masa depan bareng. Dika pengen jadi arsitek, sementara gue bercita-cita jadi penulis novel terkenal. Lucu sih, waktu itu kita mikir semuanya bakal mulus, nggak ada drama, nggak ada masalah. Cuma ada gue, Dika, dan mimpi-mimpi kita yang terasa begitu dekat. Tapi, seiring waktu berjalan, mimpi-mimpi kita mulai berubah, dan begitu juga dengan diri kita. Gue jadi orang yang fokus ke karier gue sebagai staf keuangan dan konten kreator, sementara Dika jadi sibuk ngejar cita-citanya yang sekarang udah berubah lagi. Dari arsitek, dia sekarang pengen jadi pebisnis sukses. Dia tuh, kalau udah pengen sesuatu, serius banget, dan kadang-kadang terlalu serius. Ya, sementara gue masih aja sih bercanda-canda tentang mimpi gue buat jadi penulis novel sambil sibuk buat WA story. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Dika yang sekarang beda banget sama Dika yang dulu. Dulu, dia selalu asik diajak ngobrol, selalu bisa ngebawa suasana jadi ringan. Tapi sekarang, Dika lebih sering ngomongin soal bisnis, investasi, dan hal-hal lain yang menurut gue, ya, nggak seseru dulu. Gue jadi merasa kayak kita nggak lagi berada di halaman yang sama. Gue yang masih suka nyantai. Sementara Dika, udah kayak roket yang melesat ke arah yang beda banget sama gue. Suatu hari, kita lagi nongkrong di kafe favorit kita. Biasanya, obrolan kita ngalir aja gitu, tapi kali ini, suasananya beda. Dika tiba-tiba nanya ke gue, "Put, lo nggak pernah kepikiran buat serius ngejar satu bidang aja?" Maksud gue, lo kan bisa jadi influencer yang fokus di bisnis, atau mungkin belajar tentang keuangan lebih dalam. Lo tuh punya potensi besar, tapi kok gue lihat, lo masih setengah-setengah gitu. Gue bengong dengar pertanyaannya. Bukan karena gue nggak ngerti, tapi karena gue nggak nyangka Dika bakal ngomongin hal itu ke gue. Selama ini, kita nggak pernah serius bahas soal cita-cita atau kehidupan kayak gini. Dika yang dulu selalu support apapun yang gue lakukan, sekarang malah kayak ngasih gue ceramah soal masa depan. Gue ketawa kecil, berusaha nyamain suasana. "Dik, lo serius banget ngomongnya. Ini kita lagi nongkrong atau lagi seminar?" Gue udah bilang kan, gue happy dengan hidup gue sekarang. Kenapa sih? Lo kayak nuntut gue buat jadi orang yang beda. Dika ngeliatin gue dengan tatapan yang susah gue baca. "Put, gue nggak nuntut apa-apa. Gue cuman pengen lo sukses, kayak gue. Gue nggak mau lo ketinggalan, ngerti nggak? Kita ini udah lama bareng, gue cuma nggak pengen kita berakhir di jalan yang beda." Dari situ, gue mulai sadar kalau kita emang udah ada di jalan yang beda. Dika pengen gue ngejar sukses dengan caranya, tapi gue pengen nikmatin hidup dengan cara gue sendiri. Dan perbedaan ini, sedikit demi sedikit, mulai bikin kita saling menjauh. Gue yang dulu bisa ngobrol apa aja sama Dika, sekarang malah sering ngerasa nggak nyaman. Gue ngerasa Dika terlalu fokus sama tujuan hidupnya, sampai dia lupa gimana caranya jadi sahabat yang santai, kayak dulu. Situasi ini terus berlanjut, dan makin lama, makin bikin gue capek. Gue jadi ngerasa kayak persahabatan kita udah berubah, nggak lagi kayak dulu. Gue kangen Dika yang dulu, yang bisa bikin gue ketawa dengan lelucon-lelucon recehnya. Gue kangen obrolan-obrolan ringan kita tentang hal-hal nggak penting, yang dulu selalu bikin hari-hari gue lebih cerah. Di satu sisi, gue paham kenapa Dika berubah. Kita semua tumbuh dewasa, punya tanggung jawab, punya mimpi yang ingin diraih.
Tapi di sisi lain, gue juga merasa kehilangan sahabat yang selalu ada buat gue, tanpa ada embel-embel tuntutan. Gue kangen persahabatan kita yang sederhana, yang cuma butuh satu hal, kebersamaan. Gue mulai nanya ke diri sendiri, apa mungkin persahabatan kita bisa bertahan? Atau, apa gue harus nerima kalau Dika dan gue sekarang udah nggak lagi sejalan? Tapi setiap kali gue mikir kayak gitu, hati gue langsung ngerasa berat. Karena, di balik semua ini, Dika adalah sahabat terbaik gue. Dan meskipun kita sekarang sering berantem gara-gara hal-hal kecil, gue tahu kalau kita masih peduli satu sama lain. Ada satu kejadian yang akhirnya bikin gue sadar kalau persahabatan kita masih punya harapan. Waktu itu, gue lagi ngurusin kerjaan yang numpuk, plus ada beberapa urusan influencer yang harus gue selesaikan. Gue stres berat, dan tiba-tiba, Dika nongol di depan pintu rumah gue dengan sebungkus nasi goreng favorit gue dan es krim coklat. Gue cuma bisa ketawa kecil ngeliat dia berdiri di sana sambil senyum lebar, kayak nggak ada masalah di dunia ini. Gue tahu lo lagi pusing, Put, jadi gue bawain makanan kesukaan lo. Gue tahu, mungkin kita lagi nggak sejalan sekarang, tapi gue tetap sahabat lo, dan gue bakal ada di sini, kapanpun lo butuh gue, katanya sambil nyodorin bungkusan makanan. Gue senyum, dan tiba-tiba gue sadar betapa pentingnya Dika buat gue. Meskipun kita sekarang beda pandangan, beda cita-cita, dia masih sahabat gue yang dulu. Yang selalu ada di saat gue butuh, yang selalu ngerti apa yang gue suka. Dan mungkin, itulah inti dari persahabatan kita. Gak peduli seberapa jauh kita melangkah, atau seberapa banyak hal yang berubah, persahabatan sejati akan selalu menemukan cara untuk kembali. Jadi, buat kalian yang dengerin cerita ini, gue cuman pengen share pengalaman gue. Mungkin lo juga punya sahabat yang udah lama banget, tapi sekarang rasanya mulai berubah. Dan meskipun gak ada solusi atau nasihat di sini, gue cuma pengen lo tahu kalau gue paham apa yang lo rasain. Kadang, persahabatan emang gak selalu mulus, tapi kalau itu berarti buat lo, jangan pernah takut buat berjuang mempertahankannya. See you di video berikutnya, dan jangan lupa share cerita lo juga di kolom komentar. Gue pengen tahu, gimana kalian menghadapi situasi kayak gini? Ada yang pernah ngalamin hal serupa? Cerita-cerita kalian pasti bakal bantu gue juga, buat lebih ngerti arti persahabatan yang sebenarnya. Like kalau kalian suka sama video ini dan dislike kalau tidak. Thanks.